nggak mau pergi. Kira-kira kita langsung tampar mungkin kalau apa namanya. Tapi Nabi SAW tidak demikian. Nabi mengatakan, idhab ya Unais, pergilah wahai Anas. Maka Anas bin Malik akhirnya pergi. Namun dia pergi kepada anak-anak lagi main-main di pasar, dia ikut main atau dia nonton anak-anak lagi main. Sehingga lama nggak datang-datang ya. Disuruh oleh Nabi lama nggak datang-datang. Kenapa? Asyik nonton anak-anak lagi main di pasar. Maka akhirnya Nabi harus keluar dari rumah mencari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kemudian Nabi SAW akhirnya memegang Anas bin Malik. Anas pun kaget. Ternyata didatangi oleh siapa? Nabi SAW. Dan Nabi kemudian menegur Anas dengan lembut, kata Nabi SAW, ya Unais, adhabta ila haitsu ma amartuk, wahai Anas, apakah kau sudah pergi ke arah yang aku suruh? Kata Anas, adhab ya Rasulullah, saya akan pergi wahai Rasulullah, sekarang baru mau pergi. Tapi Rasulullah SAW tidak apa? Tidak marah. Yang ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi SAW kepada pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya, mengikuti banyak peperangan, di antaranya perang pertama adalah perang Badar. Menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan sebagai pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perang-perang yang lainnya. Hadis yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu taala anhu dalam pertemuan kita kali ini, hadis yang ke-13 dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Hadis ini merupakan fondasi bagaimana cara seorang bermuamalah dengan saudaranya. Namun hadis ini kalimat yang sangat ringkas tetapi sangat sulit untuk dilakukan. Terutama namanya hawa nafsu manusia, dia ingin mengutamakan kepentingan dirinya sendiri dan ingin dia yang tampil dibandingkan yang lainnya. Oleh karenanya menerapkan hadis ini, tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya, ini bukan perkara yang ringan. Barang siapa yang mencapai derajat ini, maka dia telah mencapai kesempurnaan iman. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum, tidak beriman salah seorang dari kalian. Dan metode Nabi tatkala mengatakan demikian, la yu'minu, tidak beriman salah seorang dari kalian, menunjukkan perkara ini hukumnya wajib. Sebagaimana telah dijelaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Iman, dalam kitabnya Al-Iman, bahwasanya tidak ada penafian dalam nusus dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perkara kecuali jika ada perkara yang wajib yang ditinggalkan. Kecuali jika ada perkara wajib yang ditinggalkan. Dan ini contohnya banyak dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya Nabi mengatakan la yu'min la imana liman la amanata lahu. Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak punya amanah. Dan ini menunjukkan bahwasanya amanah hukumnya wajib. Orang yang meninggalkan amanah tidak ada iman baginya. Artinya dia meninggalkan perkara yang wajib. Bukan berarti dia kafir, tidak. Tetapi dia meninggalkan tingkat keimanan yang wajib. Tingkat keimanan yang wajib. Yang jika dia tidak amanah, dia berdosa. Contohnya Nabi SAW mengatakan, seluruh penafian dalam syariat menunjukkan perkara tersebut ditinggalkan wajib. Contohnya Nabi SAW bersabda, la yu'min, la yu'min, la yu'min. Tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Pada saat bertanya, siapa yang tidak beriman? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu seorang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dari gangguannya. Ini orang tidak beriman. Dia tidak perhatikan tetangganya. Apa yang dilakukan, mungkin buang sampah sembarangan, berisik, kemudian muter mungkin tape keras-keras, atau buat kegaduhan di malam hari. Tidak perlu tetangganya sedang tidur atau sedang istirahat. Maka orang yang tidak beriman, kata Nabi SAW. Ini menunjukkan tidak mengganggu tetangga hukumnya wajib. Barang siapa yang mengganggu tetangganya berdosa. Contohnya Nabi SAW tatkala ada seorang sahabat datang, kemudian solatnya tidak beres. Kata Nabi SAW, kum fasalli fa innaka lam tusalli. Ayo bangun pergi dan solat lagi, sesungguhnya kau belum solat. Ini menunjukkan solatnya tadi dia meninggalkan kewajiban-kewajiban. Kalau seandainya dia hanya meninggalkan yang sunnah, maka Nabi tidak akan mengatakan kau belum solat. Tatkala Nabi mengatakan kau belum solat, berarti ada perkara wajib yang dia tinggalkan. Contohnya lagi seperti Nabi SAW mengatakan, la solata bihadratit ta'am. Tidak ada solat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan di hadapannya sementara dia dalam keadaan lapar. Para ulama mengatakan wajib bagi orang tersebut untuk makan dulu. Sudah dihidangkan makanan dalam keadaan lapar, perut sudah keroncongan, tahu-tahu iqamah di masjid. Maka wajib bagi dia untuk makan dahulu. Kenapa? Karena khusyuk hukumnya wajib. Barang siapa yang kemudian pergi solat, kemudian sementara pikirannya ke makanan tadi, waduh,
Kalau saya pulang sudah dingin makanan, kurang enak. Aduh, jangan-jangan sudah dihabisi sama teman-teman. Macam-macam pikirannya. Aduh, tadi lumayan kayaknya lauknya. Banyak pikiran yang akan muncul. Oleh karena Nabi suruh makan dulu, baru kemudian apa? Pergi. Barang siapa yang sengaja kemudian pergi dahulu, tidak makan, maka dia salah solatnya, dia berdosa, kata para ulama. Karena Nabi mengatakan, la solata, tidak ada solat bagi orang yang sudah dihidangkan makanan, kemudian dia nekat untuk solat. Kemudian juga, wala solata, wala wahuwa yudafiul akhbathan. Dan tidak ada solat bagi orang yang menahan buang air kecil maupun buang angin. Tidak, orang seperti ini hendaknya dia buang, jangan dia simpan-simpan. Kalau orang, dan ini kata para ulama hukumnya wajib. Kenapa? Kalau orang sudah kebelet, sementara angin dalam perutnya sudah terdesak, dan sebentar lagi akan keluar, tidak ada semua jalan buntu, maka dia pusing. Dia menahan sehingga imamnya jadi korban. Imamnya baca lama sedikit, dia marah-marah, imamnya kurang ajar. Padahal imamnya tidak salah, cuma dia lagi tidak kuat nahan apa? Imamnya disalah-salahin dalam hatinya. Ini mengganggu, maka orang seperti ini hendaknya dia buang angin, kemudian dia wudu, dan dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Dia mendapatkan pahala apa? Sholat berjamaah, karena dia menjalankan sabda Nabi SAW. Oleh karenanya para ulama mengkiaskan seluruh perkara yang bisa mengganggu kekhusyuan, maka hendaknya dikerjakan terlebih dahulu atau dihilangkan dahulu, baru kemudian sholat. Namun bukan berarti setiap ada makanan maka kita harus makan dulu, enggak. Ini berkaitan dengan apa? Dengan hasrat. Ada orang yang makanannya tersedia terus, tinggal buka ada terus ya. Begitu komat baru dia buka makanan. Ini tidak benar. Artinya kalau dia benar-benar hasrat ya, dan ini karena berkaitan dengan kekhusyuan. Kalau dia tidak begitu hasrat atau hasratnya sedikit, maka enggak jadi masalah. Sebagaimana orang mungkin ada ingin buang angin tapi sedikit, tidak mengganggu kekhusyuannya, maka ini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah jika sampai pada tingkatan mengganggu. Ini semua dalil bahwasanya tidak ada penafian dalam syariat kecuali ada perkara wajib yang ditinggalkan. Kaidah ini dijelaskan dengan tegas oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa jilid ke-7 atau dalam Kitabul Iman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis ini, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Ini perkara yang berat. Kita ingin saudara kita seperti kita. Segala kebaikan yang kita miliki, kita ingin saudara kita juga seperti kita. Dan segala keburukan yang kita tidak sukai, kita ingin juga saudara kita ya tidak terkena keburukan tersebut. Oleh karenanya hadis ini ya, kalau diterapkan oleh setiap muslim, maka tidak perlu ada pengadilan, tidak perlu. Kenapa? Karena pengadilan timbul karena ada kezaliman. Kezaliman timbul karena hilangnya ruh perasaan seperti ini. Orang hasad, orang dengki, ya. Kemudian ingin memberi kemudaratan kepada orang lain. Ini semua adalah bentuk penyelewengan atau penyimpangan dari hadis yang sedang kita bahas ini. Ini hadis yang kelihatannya sederhana, lafalnya ringkas, namun dia min jawami al-kalim. Ya. Kalimatnya ringkas tapi maknanya sangat mendalam dan sulit dipraktekkan. Harus seorang melatih diri untuk bisa mempraktekkan hadis ini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan pentingnya ukhuwah Islamiyah. Persaudaraan itu sangat penting dan dijunjung dalam syariat Islam. Kalau kita perhatikan, terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan keutamaan ukhuwah Islamiyah. Banyak sekali. Bagaimana keutamaan orang seperti ini? Seperti sabda Nabi SAW, bahwasanya 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah pada hari kiamat kelak, tatkala di padang mahsyar, tatkala matahari jaraknya 1 mil, rajulani tahaba billah, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah sebutkan Allah di hari kiamat akan mengatakan, ainal mutahabbuna fi jalali. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku? Allah cari orang-orang tersebut. Mencintai karena Allah luar biasa. Ukhuwah Islamiyah sangat luar biasa dan terlalu banyak dalil. Bagaimana seorang yang kemudian dia berjalan menziarahi saudaranya hanya karena ingin ya karena dia mencintai saudaranya, maka datang malaikat. Ya. Allah kirimkan malaikat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya kita perhatikan Nabi SAW mengatakan, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhuhum ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain seperti bangunan, saling menguatkan di antara yang lain. Nabi membuat tangannya seperti ini, tasbih. Seorang mukmin harusnya menguatkan mukmin yang lain, bukan menjatuhkan, bukan menggibah, bukan merendahkan, enggak. Mendukung saudaranya, kalau ada kesalahan diperbaiki. Nabi SAW mengatakan, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid."
Sungguhnya perumpamaan kaum mukminin dalam kasih sayang di antara mereka, dalam kelembutan di antara mereka, seperti perumpamaan tubuh yang satu. Idza syaka minha udhun tada'a sa'irul jasadi bil humma was sahar. Kalau seandainya ada salah satu bagian tubuh yang sakit, maka yang lain akan merasakan sakit, demam, dan juga tidak bisa tidur. Ini perumpamaan kaum mukminin yang sesungguhnya. Namun perumpamaan ini hilang sekarang. Orang cuek. Saudaranya sakit, tetangganya sakit, dicuekin. Seakan-akan tidak ada, enggak jadi. Kalau dia yang sakit baru dia bingung. Baru dia mengatakan, kenapa tidak ada yang kunjungi saya? Kenapa tidak ada yang bantu saya? Padahal dia sendiri waktu saudaranya sakit dia tidak bantu. Oleh karena segala perkara yang bisa merusak ukhuwah Islamiyah dilarang dalam syariat. Rasulullah SAW mengatakan, la yabi' ba'dukum ala bai' akhi. Jangan salah seorang membeli di atas penjualan pembelian orang lain. Wala yusawimu ahadukum ala musawamati akhi atau ala saumi akhi. Jangan seorang menawar di atas penawaran saudaranya. Saudaranya sudah nawar sekian, dia nawar lebih tinggi. Tidak boleh seperti itu. Kenapa? Akan menimbulkan keributan. Wala yakhtib ahadukum ala khidbati akhi. Tidak boleh seorang melamar cewek yang sudah dilamar orang lain. Tidak boleh. Saudaranya sudah melamar gadis itu, dia kemudian masuk, mentang-mentang dia lebih cakep, mentang-mentang dia lebih banyak duit. Akhirnya cewek tadi berubah. Ya, wajarlah cari yang lebih cakep dan lebih banyak duitnya. Ini menimbulkan apa? Keributan seperti ini. Sampai Nabi SAW mengatakan, orang yang menghajar saudaranya, Rasulullah SAW mengatakan apa? La tajassasu, wala tabaghadu, wala tadabaru, wala taqata'u. Lihat, jangan kalian saling tajassus, cari-cari kesalahan orang lain. Jangan kalian saling apa? Tabaghadu, saling bermusuhan. Jangan kalian saling tadabaru, kalau ketemu saling balik belakang. Wala taqata'u, jangan saling memboikot di antara kalian. Di akhir hadis kata Nabi SAW, wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian bersaudara di antara kalian. Seluruh perkara yang bisa merusak ukhuwah dilarang, karena ukhuwah adalah suatu yang indah dalam Islam. Sampai-sampai orang yang menghajar saudaranya, tidak mau salam sama saudaranya, tidak mau ketemu saudaranya selama setahun, kata Nabi SAW, man hajar akhahu sanatan fahuwa kasafki damihi. Barang siapa yang menghajar saudaranya, memboikot saudaranya selama setahun, maka seperti menumpahkan darahnya. Apalagi kemudian timbul praktek-praktek saling memboikot, tidak sapa gara-gara perkara dunia, atau perkara dunia yang dibungkus dengan agama, atau perkara hasad, perkara dengki yang dibungkus dengan agama. Maka ini perkara yang berbahaya. Kata Nabi, kasafki damihi, seperti menumpahkan darah saudaranya. Bagaimana kalau dia menghajar bertahun-tahun? Bukan cuma menghajar, dia jatuhkan, dia jelek-jelekan. Tidak bisa jaga lisannya, dia cari-cari kesalahannya. Ini dosa yang sangat berbahaya. Dosa yang sangat berbahaya. Oleh karenanya kenapa gibah dosa besar? Gibah dosa besar. Seperti memakan bangkai saudara. Kenapa dosa besar? Karena memutuskan persaudaraan. Kalau saudara kita tahu kita sedang dia menggibahi kita, maka kita marah. Apalagi orang kerjanya gibah tiap hari, kemudian menjelek-jelekan tiap hari. Karena memutuskan tali persaudaraan. Demikian juga namimah. Orang yang bernamimah, mengadu domba. Ini juga tidak masuk neraka, kata Nabi SAW. La yadkhulul jannata nammam. Seorang pengadu domba, tukang namimah tidak akan masuk surga. Oleh karena para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menakjubkan, dusta adalah dosa besar. Kedustaan dosa besar. Namun Nabi membolehkan dusta demi untuk menjalin persatuan. Di antara dusta yang diperbolehkan 3. Pertama, dusta dalam perang. Kedua, dusta antara suami dan istri. Artinya suami bohong dalam rangka untuk perkataan yang menimbulkan kasih sayang. Bukan bohong sembarangan ya. Jangan diambil dalil boleh bohongin istri terus-terusan. Enggak. Tapi kebohongan yang bisa menimbulkan kasih sayang. Seperti istri mengatakan, bagaimana makanan hari ini? Oh enak, padahal enggak enak. Bagaimana penampilanku? Cantik gak? Oh cantik, luar biasa kamu. Tidak seperti biasanya. Padahal biasa-biasa aja. Seperti ini boleh. Ini jadi kebohongan yang menumbuhkan kasih sayang, bukan kebohongan yang lain. Kebohongan yang menjatuhkan hak istri, ya. Kebohongan yang menjatuhkan hak salah seorang dari suami atau istri tidak boleh. Yang ketiga, kebohongan untuk saling merapatkan di antara dua yang bersengketa. Oleh karenanya para hadirin rahmatillah subhanahu wa taala, ada seorang syekh, dia cerita bahwasanya ada dua sahabat yang saling dekat, akan tapi timbul persengketaan di antara mereka berdua sehingga mereka saling bermusuhan. Dan kebiasaan seperti itu, kalau dua orang sudah sahabat lagi sekali bermusuhan, biasanya parah. Biasanya parah. Oleh katanya, Nabi SAW mengatakan, atau dari Ali ada khilaf di antara peruntan hadis ini, kata Nabi SAW,
Ahbib habibaka haunan ma. Asa yakuna baghidaka yauman ma. Cintailah kekasihmu atau sahabatmu sekedarnya, bisa jadi dia jadi musuhmu suatu hari. Karena saking cintanya begitu terjadi permusuhan parah, dan ini sering terjadi. Bermusuhlah dua sahabat ini. Maka ada seorang syekh, dia ingin mendamaikan dua sahabat ini. Maka dia melakukan dusta sebagaimana yang dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Ibnu Hajar mengatakan ini dusta yang benar-benar dusta, bukan hanya sekedar tauriah, dusta, dibolehkan demi mendamaikan. Maka dia datang kepada saudaranya yang satu, dia mengatakan, "Wahai akhi, sungguhnya temanmu itu kemarin saya dengar dia memujimu. Dia memujimu, dia menyebutkan kebaikan." Temannya ini tahu, ini syekh mungkin dusta. Hanya ingin untuk apa? Mendamaikan. Maka dia bilang, "Tahlif billah, kau berani sumpah dia kemarin muji saya? Padahal ini tidak muji. Kau berani sumpah?" Maka syekh juga bingung. Syekh. Akhirnya syekh, "Wallahi," kata siapa? "Wallahi, demi Allah, dia kemarin muji kau, padahal dia enggak muji." Akhirnya dia gelisah setelah itu. Syekh ini niatnya baik, tapi dia dijebak dengan pertanyaan terus. Kalau dia bilang, "Oh enggak," berarti ketahuan dia dusta. Enggak bakalan gabung kalau gitu. Pasti ribut terus. Maka dengan terpaksa dia mengatakan, "Demi Allah, dia kemarin muji kamu." Setelah dia mengatakan demikian, dia datang lagi satunya, "Ini temanmu juga muji kamu." Akhirnya dia gelisah setelah itu. Maka dia pun menelpon Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Dia bilang, "Syekh, qadiyah hakada. Kondisinya begini, Syekh, ada orang ribut-ribut dan saya dijebak dengan teman saya tadi. Demi Allah, kau berani sumpah kalau dia pernah muji saya?" Akhirnya saya bersumpah. Kata Syekh, "Kalau dia minta sumpah lagi, sumpah terus." Kata siapa? Syekh bin Baz rahimahullah. Tadi disumpah demi kebaikan. Sumpah demi kebaikan. Akhirnya diundanglah dua orang tersebut dalam pertemuan, dan dia juga hadir ya. Kalau dia nggak hadir bahaya. "Kamu kemarin muji saya?" "Oh enggak," kan bahaya. Akhirnya dia hadir, akhirnya sekarang jadi bersahabat kembali. Antum bayangkan, perkara yang haram, dosa besar, dusta, dibolehkan demi menyatukan apa? Persaudaraan. Oleh persaudaraan sangat penting. Segala perkara yang bisa memperkokoh persaudaraan, maka kita lakukan. Mungkin kita ketemu dengan saudara kita SMS dia, kita menyapa dia, kita kunjungan ke rumahnya, segala perkara yang menumbuhkan persaudaraan, maka itu perlu. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bahas sekarang, hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, jelaskan tentang landasan bagaimana seorang bersaudara bersikap terhadap saudaranya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Sebagaimana dia ingin, misalnya, dia ingin dia punya harta, dia suka kalau dia punya harta, maka dia ingin saudaranya juga punya harta. Bukan sebaliknya, dia hasad. Kalau saudara punya harta, maka dia benci. Dia gembira kalau saudaranya dapat kebahagiaan, dia gembira. Alhamdulillah saudara saya baru beli mobil baru, alhamdulillah. Bukan dia hasad, waduh, dia beli mobil terus, saya nggak bisa beli mobil lah. Ini berlawanan dengan hadis ini. Dia suka apa yang dia suka untuk dirinya. Sebagaimana dia suka dapat mobil bagus, kalau saudaranya punya mobil bagus, maka dia bahagia. Dalam segala hal. Sebagaimana kalau dia senang punya istri yang setia, istri yang taat, dia dengar saudaranya istrinya taat, maka harusnya dia, Masya Allah, alhamdulillah, saudaraku punya istri yang taat. Bukan dia hasad. Mentang-mentang istrinya nggak taat, suka ngomel-ngomel. Waduh, teman saya kurang ajar istrinya. Dia hasad sama istrinya, sama temannya. Ini tidak benar seperti ini. Demikian juga, kalau temannya terjerumus dalam kesalahan, maka dia pun sedih. Ini konsekuensi dari keimanan, dari persaudaraan. Bukan dia malah bahagia. Ada saudaranya terjerumus dalam kesalahan, maka dia lihat tuh, maka dia malah senang. Atau saudaranya terjerumus dalam bid'ah, maka dia bahagia. Terjerumus, sekalian mampus sekalian. Sekalian sesat. Allah buka aibnya. Seperti tidak benar seperti itu. Kalau dia bersaudara, maka dia hendaknya apa? Dan ini kata Nabi SAW, akhihi ukhuwah islamiyah. Ukhuwah islamiyah mencakup seluruh muslim. Mencakup seluruh muslim. Kita menghendaki muslim yang lain, selama dia mengucapkan la ilaha illallah, dia seorang muslim, belum batal syahadahnya, kita ingin kebaikan bagi dirinya. Ini dikonsekuensi dari seorang muslim. Dan mempraktekkan di sini seperti saya katakan, praktek yang sangat sulit. Kecuali orang yang biasakan dirinya, membersihkan hatinya dari penyakit hati, dari penyakit hasad, dari penyakit dengki. Namun hal ini pernah dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bahkan lebih daripada ini, itsar, menghendaki saudaranya lebih baik dari apa yang dia miliki.
Dan Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Hasyr, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan penduduk kaum Ansar yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah, ya. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka cinta kepada saudara-saudara mereka kaum Muhajirin yang berhijrah dari Mekah menuju Madinah. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan tidak mereka mendapatkan dalam dada mereka hasad terhadap apa yang diberikan kepada kaum Muhajirin. Allah memuji kaum Muhajirin. Allah mendahulukan penyebutan kaum Muhajirin. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Tatkala Allah menyebutkan Muhajirin lebih dahulu, para kaum Ansar tidak hasad. Wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka bahkan mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Allah abadikan dalam Al-Quran. Tatkala para sahabat berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah, maka Nabi SAW membuat nizam ta'akhi, persaudaraan. Rasulullah SAW mengatakan, kau sama si fulan, kau sama si fulan. Perhatikan si fulan. Yang Ansar yang kaya disuruh perhatikan yang Muhajirin yang miskin. Sampai akhirnya Nabi SAW persaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf, siapa dia Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang dijamin masuk surga di antara 10 sahabat yang masuk surga, adalah saudagar kaya raya di kota Mekah. Pedagang besar, saudagar yang kaya raya. Tiba-tiba dia miskin mendadak. Harus tinggalkan seluruh hartanya di kota Mekah, kemudian pergi ke Madinah, miskin mendadak, tidak punya apa. Sebelumnya kaya raya. Ini bukan perkara yang ringan. Bukan orang yang miskin secara bertahap. Ada orang miskin secara bertahap, ada. Bangkrut sedikit demi sedikit. Miskinnya totalnya setelah 2 tahun kemudian atau 3 tahun kemudian. Baru kemudian miskin total. Abdurrahman bin Auf tidak. Dia pedagang kaya raya, tiba-tiba jadi orang yang miskin mendadak, kemudian pergi ke perantauan, tidak punya keahlian. Dia ahlinya berdagang. Sementara penduduk kota Madinah kebanyakan berkebun. Maka Nabi kemudian persaudarakan dia dengan Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Sa'ad bin Rabi' seorang lelaki yang termasuk kaya raya di kaum Ansar. Maka Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai Abdurrahman bin Auf, aku termasuk penduduk Madinah yang kaya raya. Kalau kau mau saya bagi hartaku jadi 2, setengah buat kamu, setengah buat saya. Subhanallah. Apa ada orang zaman seperti ini? Orang seperti itu. Mau kasih 1/100 hartanya aja pinggir mikir, apalagi setengah hartanya. Saya punya mobil 2. Kamu ambil 1 buat saya. Masya Allah. Tidak pernah seperti itu. Selama saya hidup belum pernah ada yang nawarin seperti itu. Luar biasa. Ini menunjukkan keimanan tingkat tinggi. Ini bukan dongeng. Yang saya ceritakan bukan khayalan. Ini kejadian nyata yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dan Rasulullah SAW abadikan dalam hadis-hadisnya. Dia mengatakan, saya punya harta dan saya bagi 2. Setengah buat kamu, setengah buat saya. Lebih daripada itu. Dan Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Meskipun cobaan yang dia ada alami berat. Seorang saudagar tiba-tiba miskin mendadak. Namun dia tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal dibolehkan. Dia mengatakan, wahai Abdurrahman, saya punya istri lebih dari 1. Kamu lihat saja mana yang paling cantik, yang kamu suka saya ceraikan buat kamu. Subhanallah. Apa ada yang seperti ini? Enggak ada. Ada yang nawarin istrinya tapi yang yang jelek. Ada di zaman sekarang ada. Istrinya nggak bisa punya anak, kemudian istrinya ini udah kamu nikahilah istri saya ceraikan. Ada kejadian itu ada. Tapi kalau istrinya yang paling cantik nggak mungkin, mustahil. Di zaman para sahabat pernah terjadi. Namun tatkala diberi tawaran yang sangat menggiurkan oleh Sa'ad bin Rabi' kepada Abdurrahman bin Auf, kata Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, barakallahu laka fi malika wa ahlik. Semoga Allah memberi keberkahan kepada keluargamu dan kepada hartamu. La hajatali fi dzalik, saya tidak butuh. Dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku mana pasar, saya mau berdagang, saya bisa berdagang. Subhanallah. Maka dia tinggalkan semua penawaran tersebut. Kemudian dia pun pergi berdagang. Sampai terkadang jadi bahan pembicaraan di sebagian guru-guru saya di sini di kota Madinah di Jamiah Islamiyah. Ada seorang guru yang mengatakan, mana kaum Ansor yang nawar-nawarin sekarang itu? Kita kan di Madinah ini. Yang nawarin setengah hartanya, yang nawarin istrinya yang paling cantik, mana mereka? Kaum Ansor menjawab, penduduk Madinah sekarang mengatakan, mereka telah pergi
sebagaimana perginya orang-orang muhajirin yang tidak suka minta-minta. Kaum Ansor yang suka bersedekah telah pergi sebagaimana perginya kaum muhajirin yang tidak suka minta-minta dan kalau dikasih tidak mau terima. Sekarang yang tinggal yang pelit sama suka minta-minta. Repot. Demikianlah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Inilah para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengamalkan hadis ini, maka ya, akan hilang berbagai penyakit dalam lingkungan masyarakat. Tidak ada hasad, tidak ada dengki. Sebagaimana dia ingin dakwahnya diterima, dia ingin saudaranya pun dakwahnya diterima. Sebagaimana dia ingin dakwahnya bermanfaat, dia ingin juga dai yang lain dakwahnya bermanfaat. Bukan malah menjatuhkan yang lainnya, bukan malah mencari aib yang lainnya. Kalau ada saudaranya punya kesalahan maka diungkit-ungkit, dibongkar-bongkar untuk menjatuhkan sang dai. Ini bukan konsekuensi dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai dia menghendaki bagi saudaranya kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Dalam riwayat Ibnu Hibban, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yablughu abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidak akan seorang hamba mencapai hakikat keimanan sampai dia menghendaki kebaikan bagi orang-orang sebagaimana dia sukai untuk dirinya. Bahkan barang siapa yang meninggal dalam kondisi punya sifat seperti ini, maka dia akan selamat dari neraka jahanam. Ini bukan perkara yang ringan. Makanya saya katakan ini perkara yang berat, menghendaki kebaikan. Maksud saya ini menimbulkan perasaan seperti ini. Tidak harus mobil kita kasih, ini derajat sahabat. Tapi kita ingin sahabat kita juga punya mobil. Maka kita berusaha tunjukkan dia kerja yang baik. Bukan seharusnya kita tidak harus kita kasih mobil kita sama dia, tidak. Ini derajat yang super. Yang dimaksud dalam hadis ini derajat minimal yang wajib, kecintaan. Ingin agar saudara kita juga memiliki sebagaimana yang kita miliki. Itu harus ada. Itu harus ada dalam diri kita. Itu yang wajib. Kalau tidak punya sifat itu, maka dia berdosa. Maka dia berdosa. Bukan berarti harus memberikan harta yang dia miliki. Oleh karena saya katakan perasaan seperti ini pahalanya besar. Dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang timbulnya fitnah. Yaji'ul fitan, akan datang fitnah. Fa yuraqiqu ba'dhum ba'dha. Kemudian timbul fitnah berikutnya. Fitnah datang yang lebih besar sehingga menjadikan fitnah sebelumnya seakan-akan kecil. Wa yaji'ul fitanu, kemudian datang fitnah. Wa yaqulul muslim hadhihi muhlikati. Thumma tankashif. Datang fitnah, maka seorang muslim mengatakan saya akan binasa dalam fitnah ini. Ternyata fitnah tersebut hilang. Wa yaji'ul fitanu, maka datang lagi fitnah yang lebih besar. Wa yaqulul muslim hadi. Seorang muslim mengatakan saya akan binasa kali ini. Kalau kemarin saya selamat, maka saya akan binasa. Artinya Rasulullah SAW menggambarkan bagaimana timbul fitnah yang sangat berbahaya yang bisa membinasakan kaum muslimin, bisa membinasakan kaum mukminin. Fitnah datang yang parah, kemudian lebih parah lagi, Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannata falta'ti maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi." Kata Nabi, dalam kondisi seperti ini fitnah yang berbahaya. Barang siapa yang ingin diselamatkan dari neraka jahanam dan masuk ke dalam surga, falta'ti maniyatuhu, maka hendaknya dia datang ajalnya dalam kondisi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dan dalam kondisi wal ya'ti ila nasi alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Hendaknya dia bersikap kepada orang lain, kepada masyarakat sebagaimana dia suka untuk disikapi dengan sikap demikian. Hendaknya dia bersikap kepada orang lain dengan sikap yang dia suka untuk disikapi kepada dirinya dengan sikap demikian. Orang yang memiliki perasaan seperti ini pahalanya besar tadi dia dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena kita coba praktekkan lagi dalam segala hal. Dalam segala kita coba praktekkan. Contohnya, kita pergi sewa hotel. Misalnya, masuk ke hotel, kita bayar sehari, misalnya berapa real, 250 real sehari, atau ada yang 1000 real. Mentang-mentang hotel ini kita sudah bayar, maka meskipun kita pergi, AC-nya nyalain terus. Nggak apa, jadi kita udah bayar kok, nyalain terus AC-nya, nggak apa-apa. Coba kalau kita jadi pemilik hotel ini, kemudian ada orang seperti itu, kira-kira kita suka nggak? Kita nggak suka. Oleh karenanya posisikan diri kita sebagai orang lain sebelum kita bermuamalah dengan orang tersebut. Seandainya kita sebagai pemilik hotel, maka sifat yang baik dari seorang muslim yang nasih li akhihi,
Yang ingin kebaikan bagi saudaranya, dia matikan AC-nya. Karena dia ingin pergi selama 4 jam misalnya. 4 jam AC nyala terus, ini makan listrik. Seperti itu contoh. Contohnya dia jual barang sama orang lain. Barang ini ada aibnya. Coba posisikan dia sebagai pembeli. Seorang pembeli inginnya apa? Inginnya semuanya jelas. Kalau ada barang yang kurang, ada kekurangannya dijelaskan. Ini perkara yang berat. Orang namanya jual barang, ingin harganya mahal, padahal barang jelek, segala cacatnya berusaha untuk disembunyikan. Atau dia mengatakan, ada cacat sih, ada sedikit, seakan-akan dia jujur. Namun, ada 10 cacat, dia cuma sebutin 2 misalnya. Seakan-akan dia jujur. Sebagai orang itu semakin terpedaya. Kalau kita ingin sebagai orang yang mengamalkan hadis ini, maka kita jelaskan kesalahan-kesalahan tersebut. Posisikan diri kita sebagai apa? Sebagai pembeli tadi. Dan demikian seterusnya. Bagaimana sikap kita terhadap seorang ustadz? Bagaimana sikap kita seorang murid? Seorang berusaha mendaki kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menghadaki kebaikan bagi dirinya. Orang yang bersalah sama kita pun demikian. Kalau dia datang minta maaf, jangan kita angkuh. Coba kalau kita sebagai posisi orang yang bersalah, kita ingin dimaafkan. Apalagi sudah datang jauh-jauh, dia datang. Dia nelpon kita tutup, kita mau angkat, kita SMS kita blokir. Hari datang ke rumah dengan penuh kerendahan ingin minta maaf, kita usir. Ini kan sikap yang kurang baik. Kalau kita sebagai posisi dia, kita akan maafkan. Bagaimana ingin berbakti kepada ibu? Posisikan diri kita sebagai ibu. Namanya ibu kita pengennya bagaimana anaknya? Pengen anaknya telepon. Tiap 2 hari sekali tanya gimana kondisinya bu. Pengen anaknya bukan telepon-telepon terus. Tidak pernah kasih hadiah. Hanya telepon aja kerjanya. Tidak pernah kasih oleh-oleh. Dia pengen dikasih oleh-oleh. Pengen kalau seorang ibu kalau sakit, pengen anaknya datang nengok. Pengen dipijit, pengen disentuh kepalanya. Seorang ibu demikian. Maka praktekkan hal tersebut. Posisikan diri kita kalau kita sebagai seorang ibu bagaimana. Pengen anak kita seperti apa. Maka jadilah anak sebagaimana yang dikehendaki kalau kita sebagai ibu tersebut. Inilah praktek hadis ini. Kalau kita ingin bermuamalah sama orang lain, kita memposisikan diri kita sebagai orang tersebut. Karena kita ingin kebaikan bagi dirinya, apa yang disukai untuk diri kita. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan hadis berikutnya. Mudah-mudahan ada waktu. Dari Abdullah bin Mas'ud, hadis ke-14, an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu imri'in muslim illa bi ihda thalath. Tidak halal darah seorang muslim kecuali dari satu daripada yang 3. As-sayyibuz zani, seorang yang lelaki yang sudah menikah kemudian berzina. Wan nafsu bin nafsi, seorang yang membunuh orang lain maka dia juga harus dibunuh. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, seorang yang meninggalkan agamanya dengan meninggalkan jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Saya ulangi, kata Nabi SAW, tidak halal darah seorang muslim. Artinya seorang muslim boleh dibunuh dengan salah satu dari 3 perkara berikut ini. Yang pertama, dia sudah menikah kemudian dia berzina. Yang kedua, dia membunuh orang lain, maka dia juga harus dibunuh. Yang ketiga, dia murtad, meninggalkan agama, meninggalkan jamaah kaum muslim. Inilah 3 sebab kenapa seorang muslim boleh dibunuh. Oleh karenanya kita tahu bahwasanya darah seorang muslim sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya dunia dan seisinya lebih ringan bagi Allah daripada terbunuhnya seorang muslim. Dan sekarang zaman fitnah, begitu banyak seorang memudahkan menumpahkan darah saudaranya gara-gara perkara yang sepele. Gara-gara perkara yang sepele, gara-gara bentakan sedikit, gara-gara mungkin dia menyinggung dia sedikit, maka dia bunuh saudara. Oleh karenanya Islam membuat hukum syariat, adanya hukum had, tegakkan hukum had agar tidak mudah-mudah orang membunuh orang lain. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita jelaskan maksud hadis ini. Yang pertama, kata Rasulullah SAW, la yahillu damu muslim illa bi ihda thalath. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dari satu dari yang 3. Yang pertama, as-sayyibuz zani, seorang laki yang sudah menikah kemudian berzina. Yang dimaksud dengan sayyib itu seorang yang sudah menikah dengan nikah yang syar'i, nikah yang sah, kemudian dia sudah berhubungan dengan istrinya, dia sudah merasakan kelezatan pernikahan. Setelah itu dia berzina. Entah dia ceraikan istrinya, entah istrinya meninggal dunia, pokoknya dia pernah menikah dengan nikah yang syar'i dan pernah berhubungan dengan istrinya. Maka kemudian dia berzina. Hukumnya apa? Hukumnya dirajam.
Hukumnya dirajam sampai meninggal dunia. Para ulama menyebutkan dirajam tersebut tidak boleh dengan batu yang sangat besar. Karena dengan batu yang sangat besar maka dia langsung mati. Tidak diinginkan oleh syariat. Syariat tidak ingin dia langsung meninggal. Tidak boleh juga dengan batu yang sangat kecil karena dia akan terazab dengan azab yang pedih. Tapi batu yang sedang sehingga mengenai sekujur tubuhnya kemudian dia meninggal. Kenapa harus dengan dirajam? Para ulama mengatakan karena dia telah merasakan kelezatan, Allah telah berikan dia nikmat dengan merasakan kelezatan dengan cara yang halal. Kemudian dia mencari kelezatan dengan cara yang haram. Tatkala dia mencari kelezatan yang haram, tatkala dia berzina, dia merasakan kenikmatan sekujur tubuhnya. Dia merasakan kenikmatan tersebut di sekujur tubuhnya. Maka dia pun disiksa dengan azab di sekujur apa? Tubuhnya. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal, sehingga aku tidak terjerumus dengan perkara yang haram. Maka sungguh, ya, perkara yang tidak baik tatkala seorang diberikan hal yang halal oleh Allah, dia masih mencari yang haram. Sudah diberikan istri yang halal, dia masih mencari yang haram. Boleh bagi dia memandang istrinya dari sekujur tubuhnya, malah dia melihat hal-hal yang diharamkan. Dia tidak cukup dengan yang halal. Dan syaitan selalu menghiasi bahwasanya yang haram lebih indah daripada yang halal. Oleh karena kita berlindung kepada Allah dari hal seperti ini. Allah sudah berikan kita yang halal, kita masih cari yang haram. Jaga pandangan kita, jaga kemaluan kita. Jangan berhubungan dengan wanita manapun tanpa ada alasan yang syar'i. Jangan membuka-buka kesempatan bagi wanita lain untuk apa? Menggoda kita. Jangan buka kesempatan. Apalagi mencari kesempatan. Membuka kesempatan untuk digoda jangan, apalagi mencari kesempatan. Mencari kesempatan untuk terjerumus dalam hal-hal yang haram. Orang ini dirajam karena dia telah merasakan kelezatan di sekujur tubuhnya, maka dilempar dengan batu. Dan para ulama mengatakan tidak boleh diganti dengan hukum yang lain, tidak boleh. Tidak boleh misalnya dipedangin, tidak boleh. Ditebas dengan pedang, tidak boleh. Tidak boleh misalnya digantung, tidak boleh. Atau dibunuh, dibakar, tidak boleh. Atau ditenggelamkan, tidak boleh, harus dirajam. Dan ini berlaku juga bagi wanita yang sudah menikah, kemudian dia berzina. Karena hukum asal laki-laki dengan wanita sama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita sama dengan para laki, kecuali ada dalil yang membedakan. Selama tidak ada dalil yang membedakan, maka seluruh hukum laki-laki sama dengan hukum wanita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merajam dua sahabat. Yang pertama Ma'is al-Aslami, yang dia berzina kemudian dia melaporkan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya telah berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi. Nabi tidak terima. Datang kedua kali, Rasulullah, saya telah berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, abika junun, kau gila wahai Ma'is. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, mungkin kau cuma meluk, mungkin kau cuma cium. Sampai 4 kali dia datang mengatakan, saya berzina ya Rasulullah. Sebagaimana ember masuk dalam sumur. Sampai disuruh cium, siapa tahu dia mabuk ngomong seperti ini. Disuruh sahabat mencium apa? Bawa mulutnya, jangan-jangan dia mabuk. Kok ngaku berzina? Akhirnya Rasulullah SAW pun menegakkan hukum had, dirajam oleh para sahabat, sampai kemudian dia meninggal. Aisyah al-Salam. Kata Nabi SAW, kalau taubatnya dibagi, maka cukup bagi penduduk kota Madinah. Artinya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga Nabi pernah merajam seorang wanita, Imra'atun Ghamidiyah, yang dia berzina dengan bawa bukti, dia hamil. Maka Rasulullah SAW suruh dia melahirkan dulu. Rasulullah SAW tunda, suruh dia rawat anaknya terlebih dahulu, baru kemudian dirajam. Kenapa? Karena dia takut kepada Allah. Manusia pasti punya salah. Maka dia pun melaporkan dirinya kepada Nabi SAW. Oleh karenanya hukum laki-laki sama dengan hukum wanita. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbeda dengan lelaki yang dia pernah berhubungan bukan dengan nikah yang sah. Seperti laki-laki ini yang pezina, tapi dia belum pernah menikah, dia pernah berzina sebelumnya. Atau punya hubungan pacaran dengan wanita kemudian berzina. Kemudian berzina berikutnya ketahuan. Maka dia tidak dirajam. Karena dia belum pernah menikah dengan nikah yang syar'i. Maka orang seperti ini cuma dicambuk 100 kemudian diasingkan selama setahun. Kalau di sini di Saudi Arabia dipraktekkan di penjara. Di penjara selama setahun, dicambuk selama 100 kali. Kemudian para ulama menyebutkan
Ada perkara-perkara lain yang juga menyebabkan terbunuhnya selain daripada tiga ini yang berkaitan dengan pelanggaran seksual. Seperti orang melakukan praktek homoseksual. Orang yang melakukan homoseksual, liwat, maka hukumnya juga dibunuh. Namun tidak dirajam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man wajadtumuhu fa'ala aw ya'malu amala qaumi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kalian dapati melakukan prakteknya kaum Nabi Lut alaihissalam, maka bunuhlah yang menyodomi dan juga yang disodomi. Yang mempenetrasi maupun yang dipenetrasi. Karena dua-duanya, kecuali kalau dipaksa lain. Kalau dua-duanya ridho, sama-sama melakukan hubungan homoseksual, maka dibunuh dua-duanya. Jumhur ulama menyatakan dibunuh orang dua seperti ini, sebagaimana berdasarkan hadis ini. Cuma mereka khilaf bagaimana cara membunuh orang seperti ini. Ada yang mengatakan, ya, dilemparkan dari tempat yang paling tinggi. Karena demikianlah Allah mengazab kaum Nabi Lut alaihissalam. Wa ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijil. Min sijil mandur. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami wa ja'alna 'aliyaha safilaha, kami angkat mereka, tanah mereka diangkat kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, cari tempat yang paling tinggi, dilemparin ke bawah. Ada yang berpendapat demikian. Ya ini intinya dibunuh. Entah bagaimana caranya, karena ini praktek homoseksual, praktek yang berbahaya dan menular. Oleh karenanya Islam memberikan hukum had. Hukum had dengan dibunuh. Sebagian ulama mengatakan demikian juga orang yang berhubungan dengan binatang, dengan hewan. Barang siapa yang berhubungan dengan hewan, ya penyakit-penyakit seperti ini ada. Berhubungan dengan hewan, atau dengan anjing, dengan yang lainnya, maka dibunuh. Ini hukum syar'i. Yang kedua, as-sayyibuz zani, kemudian an-nafsu bin nafsi. Orang bunuh orang lain maka dia juga harus dibunuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun." Dan pada kisos ada kehidupan bagi kalian wahai orang-orang yang berfikir. Kisos adalah hukum had yang syariat yang sangat indah. Dengan adanya kisos maka akan ada kehidupan. Apa maksud Allah dengan adanya kehidupan dalam kisos? Kalau orang tahu hukum kisos, dia akan menyelamatkan dirinya. Dia tidak berani bunuh orang karena dia tahu kalau dia bunuh orang, dia bakalan dibunuh. Kemudian juga dia tidak akan menumpahkan orang-orang juga banyak selamat dari kejahatannya. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia bunuh orang, dia akan dibunuh. Jadi dalam kisos ada kehidupan. Menyelamatkan jiwanya dan menyelamatkan orang lain. Kalau dia bunuh jiwa orang lain tidak selamat dan dia juga tidak selamat. Tatkala hukum kisos tidak dikerjakan, maka orang mudah membunuh. Sekarang misalnya tidak ditegakkan hukum Islam. Saya bunuh 10 orang, saya tidak akan dibunuh. Orang enak saja membunuh. Paling di penjara seumur hidup. Apalagi kalau orang kaya, penjaranya pun terkadang enak. Makanya seperti hotel, cuma tempatnya di penjara. Dia bunuh orang enak saja. Dalam Islam tidak bisa demikian. Dalam Islam tidak bisa demikian. Siapa yang bunuh maka dia dibunuh. Siapa yang bunuh maka dia dibunuh. Dan ini hukum yang indah dalam syariat Islam sehingga menjaga ketentraman masyarakat. Menjaga ketentraman masyarakat. Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Dalam praktik kisos ada kehidupan. Wahai orang-orang yang berpikir. Kemudian yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Orang yang meninggalkan agamanya itu murtad sehingga meninggalkan jamaahnya. Hadis ini banyak disalahpahami oleh sebagian orang. Mereka mengatakan barang siapa yang meninggalkan jamaahnya maka murtad. Sebagaimana jamaah, contohnya seperti Islam jamaah yang ada di tanah air kita. Punya imam di baiat, nanti kalau ada orang keluar dari baiatnya dikatakan murtad. Dan saya banyak bertemu dengan orang-orang murtad ini yang sudah meninggalkan apa? Jamaah. Ini pemahaman yang ngaco dan ngawur. Mudah sekali mengkafirkan orang lain. Mudah sekali menghalalkan darah orang lain. Mudah sekali menghalalkan harta orang lain. Sehingga di antara mereka mempraktekkan kalau jajan belanja di kios orang lain, kalau makan kue misalnya 5, dia bayar cuma 3. Kenapa? Karena hukum asalnya kue tersebut halal semuanya. Tidak dibayar juga tidak apa-apa. Namun kalau tidak dibayar ketahuan bisa dipukul orang, maka bayar cuma 3. Ini benar-benar dipraktekkan seperti ini. Sebagaimana saya mendengar cerita-cerita dari orang-orang murtad tersebut yang dimurtadkan oleh mereka.
Yang dimaksud dengan meninggalkan jamaah kaum muslimin, yaitu karena orang yang murtad, kelazimannya meninggalkan jamaah kaum muslimin. Oleh karenanya al-mufariq adalah sifat at-tariku lidinihi, yang meninggalkan agamanya murtad, otomatis orang yang murtad telah meninggalkan kaum muslimin. Paham maksudnya hadis ini? At-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Al-mufariq di sini sifat. At-tariku lidinihi, orang yang meninggalkan agamanya, yang konsekuensinya kalau meninggalkan agamanya berarti meninggalkan kaum muslimin. Dan ini berbeda dengan orang yang kafir asli. Orang yang kafir asli maka masih diberi pilihan, tidak otomatis halal darahnya. Karena kita tahu orang kafir ada 4 model, di antaranya kafir musta'min, di antaranya kafir zimmi, di antaranya kafir mu'ahad. Orang kafir yang punya perjanjian damai dengan kita tidak halal darah. Orang kafir yang datang masuk ke negara kita dengan penuh keamanan, dengan pengamanan dari pemerintah juga tidak halal darah. Orang kafir juga yang zimmi, yang tinggal di daerah kaum muslimin, dengan bayar jizyah, bayar pajak, maka dia pun tidak dibunuh. Berbeda dengan orang yang murtad. Orang yang murtad, dia sudah masuk Islam. Dan dia sudah merasakan keadilan Islam. Dan dia sudah merasakan indahnya Islam. Kemudian dia karena sesuatu dia murtad, maka tidak ada pilihan lain bagi dia kecuali apa? Ditumpahkan darahnya. Dan ini juga mencakup kekufuran-kufuran yang lain. Contohnya, Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan perkara-perkara lain di luar dari 3 perkara ini. Di antaranya penyihir. Penyihir dibunuh. Haddu sahir darbatun bisayf. Penyihir dan dukun hukumannya disembelih. Kenapa? Karena hukumnya kafir. Hukumnya kafir. Hukumnya murtad penyihir tersebut. Orang yang praktekkan sihir murtad, maka dibunuh. Kenapa? Karena penyihir bikin masalah dalam masyarakat. Nyantet sana, nyantet sini. Bikin kegelisahan. Ya. Bikin orang juga terjerumus dalam kesyirikan. Maka hukumnya dibunuh. Hukumnya dibunuh. Sebagaimana seorang sahabat tatkala melihat ada seorang penyihir yang sedang praktekkan sulap. Dia potong kepala orang, dia sambung. Potong kepala orang, dia sambung. Tidak mungkin dia bisa dibikin kecuali pakai sihir, pakai jin. Maka sahabat tersebut menghunuskan pedangnya, kemudian memotong kepalanya. Kata sahabat tadi, sambung kepalamu kalau bisa. Tidak bisa. Kepala orang bisa, kepala dia tidak bisa. Oleh karena seluruh perkara yang menimbulkan kekufuran, hukumannya adalah dibunuh. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Secara singkat dari 2 hadis yang kita bahas pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke berapa? Ke-15 dan ke-16 insyaallah. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Allah Ta'ala alam bisawab. Bagaimana hukumnya amal jariah yang ditujukan kepada orang tua yang sudah meninggal? Ijma ulama sampai ya. Ijma ulama sampai sedekah yang kita tujukan kepada orang sudah meninggal dengan niat amalan yang untuk orang sudah meninggal, maka ini ijma ulama sampai. Oleh karenanya misalnya terutama orang tua kita, kalau kita punya uang banyak bangun masjid untuk orang tua kita. Tidak mesti masjidnya dinamakan dengan nama orang tua kita, enggak mesti. Yang penting niat kita bangunnya untuk apa? Untuk orang tua. Apalagi masjid tersebut dinamakan dengan nama kita, tidak perlu karena khawatir timbul riya. Ya, namakan dengan nama yang lain, niatnya untuk apa? Orang tua, maka pahalanya sampai. Kalau nggak bisa bangun masjid, ya bangun WC masjid, tidak apa-apa. Juga dapat pahala. Kalau nggak bisa bangun parkiran masjid, kan dapat pahala. Orang parkir situ memang tidak akan sempurna masjid kecuali di parkirannya ada WC-nya, itu pahala. Masalah pahalanya besar kecil urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyumbang yang penting ikhlas dan semampunya. Kalau enggak, ya misalnya buat sumur bor, cari pondok-pondok yang butuh apa? Sumur bor. Buat sumur bor sehingga yang manfaat banyak anak-anak. Atau kampung yang tidak ada sumurnya kita bikin, terutama kampung-kampung yang miskin, yang jauh mereka mungkin harus nimba, harus kemana jauh, cari bor yang dalam, bikinkan sumur, selama mengalir pahalanya terus mengalir. Niatkan untuk orang tua atau untuk kita juga boleh, untuk kita sendiri. Pertanyaan berikutnya. Satu dulu, Pak. Ganti-gantian, Pak. Hambatan. Seorang menghadapi 2 pilihan atau 3 pilihan yang semuanya meragukan.
Kemudian dia pun sholat istikharah dan bermusyawarah, menjalankan sebagaimana tuntunan syariat. Akhirnya dia pun hati memilih salah satu pilihan, meskipun masih ragu. Akhirnya dia pun lakukan. Bagaimana? Ternyata setelah dia lakukan, timbul banyak hambatan, banyak permasalahan. Apakah dia salah? Jawabannya, kalau kita praktekkan hadis tersebut, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, kalau kita masih ragu, maka tinggalkan. Kalau mempraktikkan hadis tersebut. Tapi kalau ternyata tidak bisa kita tinggalkan karena ada pilihan dan kita harus misalnya harus cari kerja, tidak mungkin kita tinggalkan semua pekerjaan, kita harus milih dan kita sudah istikharah, maka kita pilih pekerjaan tersebut, ternyata banyak hambatan, maka tidak jadi masalah karena sebagaimana perkataan para ulama, la nadamata ba'dal istikharah, tidak ada penyesalan setelah apa? Istikharah. Yakinlah di balik itu semua ada hikmah. Tapi seharusnya kalau kita ingin praktekkan hadis tadi, dak ma yaribuk ila ma la yaribuk, kita tinggalkan, sudah cari yang lain. Cari pilihan yang lain, alternatif yang lain. Sebab kita berbicara tatkala tidak ada alternatif kecuali cuma itu, maka istikharah. Ada pertanyaan. Masjidil Haram di Mekah kenapa dinamakan dengan Al-Masjidil Haram? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Al-Masjidil Haram karena dia adalah di tanah haram. Tanah haram itu tanah yang diharamkan banyak perkara-perkara karena kehormatan tanah tersebut. Masjidil Haram itu kalau kita boleh artikan dengan artinya suci. Artinya apa? Suci. Karena banyak perkara-perkara yang diharamkan. Tidak boleh misalnya berburu, tidak boleh misalnya mencabut tumbuhan di sana. Ya. Karena Nabi SAW mengatakan ini haram ke Madinah, kama harrama Ibrahim Makkah. Aku mengharamkan kota Madinah sebagaimana Ibrahim mengharamkan kota Makkah. Jadi haram artinya dihormati dan diharamkan perkara-perkara yang boleh dilakukan di luar, diharamkan di tanah haram. Jadi kalau diartikan Masjid Haram yang masjid yang suci, kita bilang tanah suci, al-haramain, tanah haramain artinya dua tanah suci atau dua kota suci. Setelah kita berwudu ingin melaksanakan sholat berjamaah dengan keluarga kita, sebelum kita melaksanakan sholat kita bersentuhan dengan istri. Bagaimana hukumnya, apa kita batal atau tidak? Ini saya sudah jelaskan berulang-ulang bahwasanya bersentuhan dengan istri tidak membatalkan wudu. Sebagaimana Nabi SAW tatkala sholat malam, kemudian tiba-tiba Aisyah terjaga, lalu dia mencari-cari Nabi, tiba-tiba dia memegang kedua kaki Nabi sedang dalam keadaan sujud. Kemudian juga Nabi SAW dalam hadis yang lain tatkala tidak sujud, Nabi menyentuh kaki Aisyah supaya dilipat, supaya ada tempat buat apa? Buat sujud, karena rumah Nabi kecil, sehingga Nabi SAW kalau sholat malam tidak ada tempat karena Aisyah tidur, kakinya dijulurkan. Nabi ingin ruku, ingin sujud, akan sujud di kaki Aisyah, maka kakinya disentuh biar dilipat supaya bisa tempat sujud. Beda kalau kita rumah kita luas, masalahnya sholat malam enggak, itu masalahnya. Nabi rumahnya kecil ya, sholat malam makanya kakinya disentuh biar bisa dilipat. Demikian dalam hadis riwayat Abu Dawud dan sanadnya hasan atau sahih, Rasulullah SAW sebelum keluar rumah beliau mencium Aisyah sebelum ke masjid. Ini dalil bahwasanya menyentuh istri tidak membatalkan wudu. Ada lagi yang bertanya? Hadis-hadis tentang puasa Rajab, hadis-hadisnya lemah ya, tidak bisa diamalkan. Beliau bertanya, bagaimana praktek hadis kita mencintai saudara kita sebagaimana mencintai diri kita sendiri? Bagaimana kalau kita terapkan kepada jemaah-jemaah Islamiyah yang mungkin punya kesalahan-kesalahan? Bagaimana mempraktekkan hadis ini? Kita katakan yang pertama, hadis ini jangan salah diterjemahkan. Banyak orang salah menerjemahkan hadis ini. Hadis ini terjemahannya, la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Seorang tidak akan beriman sampai dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya sebagaimana kebaikan yang disuka untuk dirinya. Bukan mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya. Lain ya, konteksnya lain. Kalau mencintai saudaranya sebagai mencintai dirinya, ini lebih tinggi lagi, enggak. Tapi yang diwajibkan oleh Nabi tidak seperti itu. Tapi Nabi mengatakan, hendaknya dia menghendaki kebaikan bagi saudaranya sebagaimana dia menghendaki kebaikan bagi dirinya sendiri. Manusiawi seorang lebih cinta dirinya daripada orang lain. Jadi bukan terjemahannya sering saya dengar salah.
Orang mengatakan, cintailah saudaramu sebagaimana kau mencintai diriku. Nabi bersabda demikian. Ini salah, bukan begitu terjemahannya. Terjemahannya, hendaknya kau menyukai kebaikan bagi saudaramu sebagaimana kau menyukai kebaikan bagi dirimu sendiri. Demikianlah di antara insafnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, adilnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mencintai dan menasihati. Oleh karenanya kalau ada saudara-saudara mereka yang terjerumus dalam kesalahan, maka perlu ada nasihat, perlu namanya nahi mungkar. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Kita ingin saudara kita, yang meskipun dari kelompok lain, ingin sadar, maka kita sampaikan dengan dalil yang kuat, dengan hujah yang kuat. Bukan hanya sekedar caci maki tanpa ada dalil. Tentunya dengan cara-cara yang baik yang kita harapkan agar mereka bisa kembali kepada kebaikan. Bukan karena kita inginkan kebaikan kepada mereka, maka kita diam. Tidak kita tegur. Ini bukan mencintai kebaikan bagi saudara. Kalau caranya kita diam semua, maka tidak ada praktek nahi mungkar. Tidak ada praktek nahi mungkar. Kenapa? Syariat nahi mungkar syariat yang mulia untuk menegur saudara kita yang salah, menegur saudara kita yang terjerumus dalam kesalahan, tapi tetap dengan penuh kecintaan, karena kita ingin mereka kembali kepada kebaikan. Kalau mereka tidak sadar, itu urusan Allah Subhanahu wa taala, hidayah di tangan Allah, tetapi nasihat terus jalan. Nasihat terus jalan. Dan orang kalau sadar kita menasihati dengan rasa cinta, maka dia akan lebih menerima. Daripada kita tahu tatkala kita menasihati dengan amukan, dengan omelan tanpa ada perasaan kasih sayang, maka sulit diterima oleh seseorang. Allah Ta'ala alam bisawab. Ada lagi yang bertanya? Al-Fatihah maksudnya. Bagaimana hukum baca Al-Fatihah di belakang imam yang imamnya mengeraskan bacaan Al-Fatihah? Masalah khilaf di antara para ulama. Ya. Ada khilafnya kuat ya, masalah ini khilafnya kuat, tapi saya lebih condong kalau lebih hati-hati ikut baca. Lebih hati-hati lebih baca. Tapi kalau pendapat yang saya kuatkan artinya kalau imam sudah baca tidak perlu kita baca karena Allah berfirman quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Wa idza quri 'alaikumul Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarlah dan simaklah. Dan ayat ini ijma' ulama turun tentang salat. Oleh karenanya dalam salat kita mendengarkan imam, tapi kalau imam baca kita juga baca, kita enggak sedang mendengarkan. Kita tidak sedang mendengarkan. Namun para ulama ada yang mengatakan ini dikhususkan ya, kecuali Al-Fatihah. Kalau imam sudah baca Al-Fatihah maka kita baca meskipun imam baca ayat yang lain. Dan kita bilang ini bertentangan dengan ayat ini. Oleh karena Allah alam bisawab, kalau imam sudah baca, maka kita tidak perlu baca. Kecuali imam ada berhenti sebentar, setelah dia waladhdallin amin, kita boleh baca. Daripada kita melamun. Kita baca Al-Fatihah, ya, agar ini lebih hati-hati. Lebih hati-hati. Demikian juga orang yang datang masbuk, kemudian terlambat tidak mendengar Al-Fatihahnya imam, maka lebih hati-hati dia baca. Lebih hati-hati dia baca sendiri. Allah alam bisawab. Demikianlah para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala kajian kita pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan besok. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di Masjid Nabawi, semoga Allah kumpulkan kita di surganya kelak bersama Nabi SAW dan para sahabatnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.